Bayangin lu punya tanah, lu punya sertifikat asli, nama lu ada di situ. Tapi tiba-tiba datang orang, dia ngaku kalau tanahnya punya dia. Dan gilanya lagi resmi juga sertifikat yang dipegang. Nah, pusing gak lu? Permasalahan pertanahan di Indonesia ini emang rumitnya minta ampun nih guys. Kasusnya tuh banyak banget macamnya dan bisa nimpa siapa aja, nggak mandang status sosial. Bisa dari rakyat jelata sampai mantan wapres pun bisa kena. Dari sekian banyak kasus yang ada di Indonesia ini, dari mulai sengketa batas sampai rebutan warisan, ada satu faktor yang selalu terngiang, mafia tanah. Jadi di video kali ini, gue mau ngebahas tentang fakta-fakta unik pertanahan Indonesia sama sisi gelapnya. Balik lagi buat ngejawab pertanyaan, kenapa bisa ada dua sertifikat yang sama di satu petak lahan? Kita harus flashback dulu ke zaman sebelum 1960. Jadi ada yang namanya tanah hukum adat, yang patokannya itu cuma kata tetua desa, tanah gua itu cuma sampai pinggir kali dari pohon beringin. Terus ada juga yang namanya tanah hukum barat. Ini tanah-tanah yang warisan Belanda, yang udah dicatat rapih dengan dokumen-dokumen resmi. Nah, dari situlah pemerintah bikin aturan baru di tahun 1960 yang pengen nyatuin dua dunia ini. Dari situ tanah-tanah adat ini mulai didata dan dibikinin sertifikat. Tapi mindahin dari pohon beringin ke titik koordinat ini di kertas itu bikin chaos. Ini kunci alasan kenapa hukum pertanahan kita pakai sistem yang namanya stelsel negatif bertendensi positif. Ya bahasanya emang belibet, cuman maksudnya gini, sertifikat yang lu pegang emang bukti yang kuat, tapi nggak mutlak. Jadi wajar aja kalau tiba-tiba setelah puluhan tahun ada orang datang nuntut lu ke pengadilan bawa surat lama kayak girik, petok D, dan dia bisa ngebuktiin kalau sertifikat lu dulu itu diterbitin karena ada cacat prosedur. Boom, hilang lataran lu. Mereka kerja sama oknum, terus nyari target-target tanah yang riwayatnya masih agak abu-abu, terus sikat. Beda banget ceritanya sama tetangga kita di Australia. Itu mereka pakai yang namanya torrents system, bukti mutlak yang udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Di sana, sekali nama lu udah dicetak sama negara di sertifikat, lu menang mutlak. Jadi nggak ada cerita di sana orang ngusir karena ngaku-ngaku itu tanah punya mereka. Bahkan kalau misal negara yang salah ngeluarin sertifikat, negara yang harus ganti rugi buat pihak yang dirugiin, bukan tanahnya yang dirampas. Tapi ya gitu, jangankan ngomongin sistem pertanahan yang ideal, buat dapetin sepetak tanah aja, perjuangan kita di Indonesia udah berdarah-darah. Which brings us to the second ironic fact. Fakta kedua ini agak ironis buat kita-kita yang lagi memperjuangkan sepetak tanah tadi. Perjuangin sepetak tanah buat ngebangun rumah KPR. Pasti ngerasakan harga tanah sekarang udah nggak ngotak. Kecuali lu bos besar korporasi ya, lu bisa tuh nyewa tanah negara selama bertahun-tahun lewat HGU, hak guna usaha. Bahkan demi narik investor buat ngebangun ibu kota baru, pemerintah sempat berani ngeluarin insentif HGU selama 190 tahun. What? Tapi untungnya sih nggak disetujuin sama MK. 190 tahun. Bayangin deh, lu lahir, lulus sekolah, kerja, nikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, itu HGU masih belum kelar. Kalau katanya tanah kita itu luas, kenapa kok nyarinya berasa sempit banget? Jadi ternyata ada juga tanah-tanah HGU tadi yang ditelantarin sama bos-bos besarnya. Jadi sama mereka cuma dipagerin, didiemin, terus ditunggu sampai harganya naik. Nah, karena tahu situasi kayak gini cuma jadi bom waktu doang,
Akhirnya negara bikin lembaga yang namanya Badan Bank Tanah. Jadi tugasnya Badan Bank Tanah ini itu buat jadi land manager tanah-tanah telantar tadi. Jadi daripada tanah-tanah itu dianggurin, lebih baik ditarik lagi sama negara, terus ditabung dan didistribusiin ulang untuk hal-hal yang beneran butuh. Entah itu dikasih ke investor yang beneran pengen bikin pabrik dan gak cuma nganggurin tanahnya doang, atau buat reforma agraria, perkebunan, bangun perumahan yang murah. Oke, sekarang kita masuk ke fakta unik nomor 3. Jujur, yang satu ini sering banget jadi drama in real life kalau lu sering main ke Bali. Pernah kepikiran gak sih? Lu lagi healing ke Canggu, terus lu ngeliat banyak villa-villa mewah, beach club gede, dan yang punya tuh orang bule. Tapi emang orang bule boleh punya tanah di Indonesia? Hukum kita itu super protektif sama yang namanya daratan. Di negara lain, kayak di Amerika, selama lu punya duit miliaran dolar, lu bisa beli tanah berhektar-hektar walaupun lu turis. Tapi di Indonesia, SHM atau hak milik itu adalah gelar kasta tertinggi yang bisa dikasihkan hanya untuk warga negara Indonesia. Udah dilarang, tapi kenapa mereka bisa bangun villa? Disinilah muncul yang namanya nominee agreement atau pinjam nama. Bule-bule ini biasanya ngakalin hukum dengan cara minjem KTP warga lokal. Mereka pinjam dari asistennya, temennya, kadang pacarnya. Terus mereka bikin perjanjian di bawah tangan sama notaris, dan akhirnya bisa beli tanah atas nama warga lokal itu pakai duitnya si bule. Tapi ini bagian lucunya nih guys. Jadi hukum perdata kita itu nggak ngizinin yang namanya pinjam nama. Dan kalau ketahuan, perjanjian pinjam nama itu bakal dibatalin. Artinya, kalau si bule itu tiba-tiba putus sama pacar lokalnya, hilang puluhan miliar. Dan si pacar lokal itu, dia punya villa harganya puluhan miliar dijual dan bulenya diusir. Dan si bule nggak bisa lapor polisi. Karena secara hukum tanah itu 100% sah punya warga lokal. Jadi inilah kenapa hukum pertanahan kita tuh sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi dia ngelindungin kedaulatan tanah kita dari monopoli orang asing. Tapi di sisi lain dia juga nyiptain black market, surat menyurat yang ujung-ujungnya pengkhianatan. Jadi itu guys, emang ngomongin masalah pertanahan di negara kita yang emang gak ada matinya. Penuh drama, penuh plot twist, penuh mafia tanah yang mainin sertifikat ganda, sampai bule yang kena prank pacar lokalnya sendiri. Ya intinya kalau soal properti, melek hukum dikit lah. Mending ribet di awal daripada nangis di akhir. Jadi itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Tapi gimana menurut kalian? Discuss. See you guys in the next video. Bye-bye.